Selamat malam saudara, Anda menyaksikan program Rosi bersama saya, Friska Clarissa. Setelah sempat mengatakan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah purna tugas sebagai Presiden RI, Jokowi kini siap bekerja keras membesarkan PSI, partai yang dipimpin anaknya sendiri. Malam ini kita akan bahas dan saya sudah mengundang Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Center for Strategic and International Studies CSIS. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam Friska, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Rosi. Kita lihat tadi di tayangan Pak Jokowi hadir di Kongres PSI bahkan bilang akan bekerja keras untuk PSI. Bisa nggak sih kalau dari CSIS membaca setidaknya apakah Pak Jokowi, kemunculan Pak Jokowi akan terkonversi menjadi angka untuk PSI? Pertama saya kira Pak Jokowi memang akan full bekerja untuk PSI dan dia akan sungguh-sungguh untuk melakukan itu. 2024 kemarin banyak yang mengatakan bahwa kenapa Jokowi ketika masih menjadi presiden tapi peningkatan suara PSI hanya sedikit. Ya. Meningkat dari 1,8 menjadi 2,89. Peningkatannya sedikit sehingga dalam 2 kali pemilu PSI tidak berhasil menembus Senayan. Nah sekarang bisa jadi ketika 2024 Pak Jokowi saya kira punya prioritas yang berbeda. Prioritasnya apa? Satu tentu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Yang kedua tentu menggolkan Gibran untuk menjadi wakil presiden. Nah prioritas itulah yang membuat menurut saya Pak Jokowi belum memberikan banyak usaha untuk membesarkan PSI. Sekarang Jokowi saya kira tidak punya tanda petik gawean politik lagi. Tentu dan berharap PSI tentu bisa menjadi kendaraan tidak hanya bagi Pak Jokowi tetapi juga bagi keluarga Solo. Jadi nggak pensiun tapi full time-nya malah kerja di PSI. Full time-nya malah jadi di PSI. Dan kalau kita lihat pengaruh-pengaruh baik Perdana Menteri maupun Presiden di beberapa negara itu sebenarnya nggak otomatis akan hilang. Ya. Kita ingat misalnya di Malaysia itu ada Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang memimpin Malaysia sebagai Perdana Menteri tahun 81 sampai 2003. 22 tahun memimpin Malaysia. Kemudian pensiun dari politik. 2018 membangun koalisi dengan Pak Anwar Ibrahim ya, dan kemudian mengalahkan Barisan Nasional sejak kemerdekaan Malaysia. Dan beliau menjadi Perdana Menteri di usia kembali menjadi Perdana Menteri di usia 52 tahun. Apa yang Mas Arya ingin katakan, Pak Jokowi mungkin maju lagi? Bukan, yang ingin saya katakan atau adalah masih ada pengaruhnya? Bahwa pengaruhnya belum hilang. Masih ada pengaruh Pak Jokowi? Pengaruhnya belum kan hilang gini, dan masih ada. Mas Arya, tapi kan waktu kemarin perbedaannya adalah Pak Jokowi masih menjabat, artinya bisa melakukan apa saja meskipun prioritasnya bukan ke PSI, tapi waktu itu memenangkan Prabowo Gibran agar Mas Gibran jadi wakil presiden. Tapi kan pengaruh besarnya itu ada pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai RI 1. Nah kalau sekarang seberapa besar, apakah tidak kehilangan golden moment itu kalau sekarang? Ya memang banyak yang melihat seperti itu, bahwa ketika seseorang tidak lagi menjadi presiden, dia akan kehilangan powernya, dia akan kehilangan pengaruhnya. Dalam beberapa kasus memang ada, tapi pada kasus-kasus yang lain power dan pengaruh itu tidak serta-merta akan hilang. Kasus Mahathir seperti itu, dia sudah pensiun lama, kemudian kembali dalam politik Malaysia dan menjadi Perdana Menteri. Di Brazil juga ada seperti itu, ada Presiden Lula da Silva yang menjadi presiden 2003 sampai 2010. 2018 dianulir pencalonannya, 2022 dia maju lagi melawan Bolsonaro yang menjadi kompetitornya dan menang. Apa yang ingin saya katakan bahwa pengaruh Pak Jokowi masih ada dan belum hilang, tapi pertanyaannya adalah kalaupun kita percaya pengaruh Pak Jokowi masih ada, itu seberapa besar pengaruhnya? Nah seberapa besarnya itu bagaimana membacanya? Dikonversi jadi angka bisa nggak? Kita sudah melaksanakan pemilu sejak tahun 99. Pemilu 2024 itu adalah pemilu ke-6 setelah reformasi. Ada partai yang jatuh bangun, ada partai yang suaranya stabil,
Tapi kalau kita lihat soal indeks volatilitas suara partai, naik turun suara partai, sebenarnya dalam 3 kali pemilu belakangan itu suara partai itu sudah stabil. Ya. Kalau ada perubahan, baik itu penambahan suara maupun penurunan suara, itu prediksi saya tidak akan melewati angka 3%. Di 2024 kemarin, ketika Golkar mengalami kenaikan, dia naik tidak lebih dari 3%. Ketika PDIP mengalami drop, dia juga tidak lebih dari 3%. Artinya apa? Artinya kalaupun effort Pak Jokowi untuk membangun PSI itu dilakukan, itu perkiraan saya itu hanya akan melewati di sekitar 3%. Artinya kalau sekarang PSI 2,8 atau 3%, itu maksimal menurut saya kemampuan yang bisa dilakukan itu hanya sekitar 5%. Kenapa bisa? Karena satu, sudah terbentuk stabilitas suara partai-partai. Jadi partai mesinnya sudah solid, kader-kadernya mungkin sudah berpengalaman karena ada yang incumbent, ada yang kepala daerah, ada yang baik gubernur maupun bupati wali kota, strukturnya sudah mapan gitu ya. Dan sudah ada kaderisasi yang jelas, ada kompetisi internal yang terjaga dengan baik. Nah itu membuat pertama akan menyulitkan bagi partai-partai baru untuk masuk dalam persaingan politik kita yang ketat itu, dan juga partai-partai yang sudah ikut pemilu tapi belum lolos masuk Senayan. Oke, tapi Pak Jokowi sekarang itu menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan waktu jadi presiden. Sekarang Mas, ada isu ijazah diserang bertubi-tubi, lalu juga usulan pemakzulan terhadap Mas Gibran. Masih bisa sepengaruh itu? Ya, ini akan tergantung seberapa berhasil baik Pak Jokowi maupun Mas Gibran untuk melewati ujian-ujian politik ini. Ya. Dan saya kira kalau kita lihat arahnya, pemakzulan kayaknya sudah stop. Ijazah masih berlangsung, tapi kita akan tunggu bagaimana keputusan pengadilan terkait itu. Nah kalau ini berhasil dilalui dengan baik, saya kira keluarga ini akan survive. Tapi harus PSI jadi membela Pak Jokowi dalam isu-isu itu juga atau enggak? Kok kayak kita kan saat ini tidak melihat PSI pasang badan untuk isu-isu tersebut? Ya, PSI tentu sadar ya, tentu akan banyak risiko-risiko politik yang akan dihadapi ketika misalnya ikut pada isu-isu yang tengah berkembang. Dan PSI saya kira menghadapi fase-fase yang berubah. Gitu ya. Belakangan ada tren yang kuat yang saya lihat PSI itu semakin pragmatis, semakin realistis dan juga semakin berpikir strategis. Artinya apa? Artinya PSI melakukan sejumlah adaptasi-adaptasi baru yang fokus pada hasil. Hasilnya apa? Lolos Senayan. Makanya kalau kita lihat fase-fase perubahan PSI itu, di fase pertama itu apa yang saya sebut dengan fase idealisme. Tahun 2004 sampai 2019. Di fase ini PSI meletakkan basis-basis awal partai dan melakukan perang terhadap korupsi, perang terhadap intoleransi, perang terhadap dinasti politik. Ya. Tetapi apa yang terjadi di fase kedua 2019 sampai 2024 itu PSI mulai beradaptasi, mulai pragmatis, ya. Dan mulai mengoreksi apa yang terjadi pada fase awal. Kaisang menjadi ketua umum, padahal sebelumnya ada perang terhadap dinasti. Ya. Nah, juga mulai terbuka sebagai partai Jokowi ketika itu. Nah, belakangan terakhir tentu sekarang adalah fase survival. Sejauh mana PSI bisa mengambil manfaat strategis dari menjadi memilih Kaisang sebagai ketua umum dan mengasosiasikan diri sebagai partai super terbuka. Apakah benar-benar terbuka? Nah, apakah iya yang dilihat atau sen kiri belok kanan? Nah, gini, kalau kita lihat ya, memang di fase ketiga ini, fase survival yang saya sebut, itu memang ada perubahan-perubahan. Pertama, penerapan e-voting, di mana setiap kader atau anggota punya kesempatan untuk memilih ketua umum secara langsung melalui e-voting. Tapi kompetisi itu, Friska, tidak terjadi di tingkat daerah. Ya.
pimpinan partai di tingkat provinsi, pimpinan partai di tingkat daerah itu ditunjuk secara top down dari pusat. Paling tidak sampai sebelum kongres, kecuali ada perubahan ketika kongres. Artinya kalau PSI konsisten untuk membentuk kompetisi internal yang sehat, harusnya pimpinan-pimpinan partai di daerah juga harus dilakukan pemilihan secara terbuka, e-voting juga, tidak ditunjuk oleh pusat. Nah yang kedua saya kira tantangan internal lain adalah bagaimana PSI harus membenahi secara kuat struktur pelembagaan partai. Ada beberapa hal. Pertama kaderisasi. Kaderisasinya sejauh ini tidak berjalan efektif. Elit-elitnya yang maju di legislatif, ya, itu sebagian besar belum mempunyai pengalaman politik yang bisa bertarung kompetitif dengan caleg-caleg lain. Kita lihat secara geografi juga tidak ada pertumbuhan basis suara. Dalam 2 kali pemilu itu sumbangan suara hanya berada di kota-kota besar aja. So jadi sistem sama basis suaranya masih belum kuat. Masih belum kuat. Nah, tetapi mungkin saya menduga setelah Pak Jokowi nanti akan bekerja full di PSI, mungkin akan banyak sekali perombakan-perombakan besar yang akan dilakukan. Apakah artinya Pak Jokowi sekarang kalau sistemnya tadi masih dikritisi, juga kaderisasinya belum jalan, Pak Jokowi ini masih jadi gading gajah untuk PSI, the most valuable person untuk PSI? Iya masih, tetapi makanya Pak Jokowi saya kira menyadari itu. Dan dia akan lakukan perombakan besar di PSI. Perombakan besar itu misalnya nanti kalau misalnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah diadopsi oleh pembuat kebijakan. Dan sekarang ada 2 opportunity ya. Kesempatan yang pertama Mahkamah Konstitusi itu menghilangkan syarat pendaftaran calon presiden, ambang batas pencalonan presiden menjadi 0%. Sehingga itu memberikan peluang yang besar pada Gibran untuk dicalonkan oleh PSI. Sebagai presiden? Sebagai presiden misalnya. Di 2000? Di 2029. Kalau itu berani dilakukan. Ya. Yang kesempatan yang kedua adalah terkait pilkada. Ya. Pilkada itu kalau diadopsi oleh DPR nanti kan ada pilkada di 2031. Ya. Dan syarat pilkadanya juga sudah diturunkan. Jadi 6,5 sampai 10%. Ini celah buat PSI masuk pelan-pelan? Nah ini celah bagi PSI untuk bisa menarik politisi-politisi lain untuk bisa dicalonkan. Tapi tentu syaratnya at least PSI di pemilu 2029 harus dapat minimal 6% di daerah. Untuk bisa mencalonkan itu atau paling enggak berkoalisi. Nah kalau PR Pak Jokowi masih berat untuk mengangkat PSI sekarang, bagaimana agar gajah ini yang ada di lambang PSI betul-betul bisa jadi gajah dalam artian partai besar PSI? Apa yang harus dilakukan Pak Jokowi? Tapi nanti jawabnya usai jeda. Karena siap bekerja keras dan full mendukung Partai Solidaritas Indonesia, apa juga sebenarnya kepentingan Jokowi dibalik dukungan kepada PSI?